Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sakit hati kepada majikan yang telah memecatnya, seorang pemuda di Pariaman nekat mencuri motor majikannya itu. Tersangka membawa kabur motor bersama surat-surat kendaraannya saat majikan lagi asik bekerja. Tersangka pun berhasil ditangkap polisi dan saat sekarang meringkuk di dalam tahanan. Asdi, seorang pemuda warga Desa Kajai, Kecamatan Pariaman Timur, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Pasalnya, pemuda ini telah mencuri sepeda motor milik bosnya. Tersangka yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan, ternyata tega membawa kabur sepeda motor milik majikannya itu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, pencurian itu dilakukan tersangka karena sakit hati. Pasalnya, tersangka tak terima dirinya dipecat oleh bosnya yang berprofesi sebagai kepala tukang. Untuk melampiaskan sakit hatinya tersebut, tersangka nekat membawa kabur sepeda motor milik sang majikan dengan cara mengambil kunci dan surat-surat kendaraan korban yang tergantung di tempatnya bekerja. Karena merasa kehilangan, korban pun melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tak berapa lama, polisi berhasil mengamankan tersangka bersama barang bukti berupa sebuah sepeda motor dan surat-surat kendaraan yang dibawa kabur oleh tersangka. Karena sakit hati inilah kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, tersangka AS kemudian mendatangi tempat kerjanya dan kemudian mengambil kunci kendaraan dari jaket milik Pak Nasrul. Nah, kemudian motor ini digunakan oleh tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka ditahan di Mapolresta Pariaman guna proses penyelidikan lebih lanjut. Tersangka pun dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seperti yang dilakukan oleh Sarjoko, salah seorang warga di daerah Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo ini. Berawal dari hobi memelihara serta mengembangbiakan ikan cupang, kini ia pun bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan tersebut. Usaha yang digeluti oleh Sarjoko ini dimulainya pada tahun 2007 yang lalu. Awalnya, Sarjoko yang memiliki hobi memelihara ikan hias ini membeli sebanyak 2 ekor ikan cupang dari salah satu pedagang ikan di Kota Solo. Ia pun kemudian mencoba untuk membudidayakannya di pekarangan belakang rumahnya. Dan berkat kegigihan serta semangat untuk mencoba, akhirnya berhasil membudidayakan ikan tersebut. Saat ini, Sarjoko pun bisa menghasilkan hingga 3.000 bibit ikan cupang setiap bulannya. Untuk pemasaran ikan tersebut, saat ini masih bersifat lokal Kota Solo. Namun ada juga para pembeli yang berasal dari daerah lain yang langsung ke lokasi budidayanya. Untuk 1 ekor ikan cupang, Sarjoko menjual dengan harga Rp20.000 per ekornya. Awalnya dari hobi, Pak. Terkhusus dengan ikan cupang ini, karena ikan ini begitu unik gitu, Pak. Di samping ikan dia hidup bisa di botol-botol, kemudian kan daya tahannya pun kuat ikan ini. Itulah awalnya saya hobi, kemudian coba-coba untuk menternakannya gitu, Pak. Kebetulan ya tahu juga jantan yang betinanya, kemudian saya coba untuk memasangkannya, mengawinkannya, dan alhamdulillah bisa, kemudian berlanjut sampai sekarang gitu. Selain sebagai ikan hias, budidaya ikan cupang juga memiliki prospek bisnis yang menjanjikan karena sudah ada yang berhasil memasarkannya hingga ke luar negeri. Garnadi melaporkan dari Solo. Ma'apam atau memasak apam merupakan tradisi masyarakat Pasaman Barat saat bulan Rajab yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.
Hingga saat ini masyarakat Pasaman Barat masih rutin melakukan tradisi Maapam pada waktu tersebut. Untuk terus menjaga kelestarian tradisi Maapam, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar Festival Pasaman Barat Maapam tahun 2020. Dalam kegiatan itu juga dilakukan pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam memasak apam dengan tungku terbanyak. Ribuan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat antusias mengikuti kegiatan itu dengan memasak apam secara serentak di Taman Hutan Kota dan Satwa Padang 7 Kamis pagi. Selama memasak apam, sebagian besar peserta terlihat mengenakan pakaian tradisional sebagai langkah pelestarian kebudayaan di tengah-tengah kemajuan zaman. Peserta Maapam yang terdaftar pada panitia yaitu sebanyak 1.698 tungku. Hal tersebut melebihi target awal sebanyak 1.500 tungku. Selain itu, ribuan pengunjung di luar peserta juga antusias menghadiri kegiatan itu untuk dapat mencicipi apam yang telah dimasak. Proses Maapam juga merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial sesama masyarakat dan upaya mempererat tali silaturahmi. Karena dalam tradisi Maapam, biasanya apam yang dimasak akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Rekor MURI untuk Maapam bersama ini 1698 ya. Tapi dari semuanya itu bagaimana kita melanjutkan ya, tradisi kebudayaan kita, dan di sini untuk silaturahmi semua kalangan, dan ini tentunya kepada generasi-generasi muda selalu harus ingat sejarah, tradisi, kebiasaan, kebudayaan yang memang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Sementara itu, Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI telah memverifikasi terdapat 1.704 tungku dan berhasil memecahkan rekor dunia memasak apam dengan tungku terbanyak. Capaian itu menggeser rekor sebelumnya yang dipegang oleh Aceh sebanyak 1.000 tungku. MURI menghargai upaya pemerintah daerah Pasaman Barat dalam menjaga tradisi dan berhasil mengumpulkan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti Pasaman Barat Maapam. Rekor Indonesia mencatatkan kegiatannya sebagai rekor dunia. Kenapa? Memang karena ini merupakan tradisi dari Kabupaten Pasaman Barat, di mana dalam menjelang bulan Ramadan masyarakat Pasaman Barat biasanya membuat apam ya. Dan MURI sangat mengapresiasi di mana pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berani untuk melestarikan tradisi ini dengan mengumpulkan semua masyarakat untuk membuat apam bersama di satu tempat. Ini memecahkan dari targetnya 1.500, namun hasil verifikasi kami dan data registrasi terkumpul 1.704 tungku. Pemerintah berharap pasca event ini, tradisi Maapam terus bertahan di Pasaman Barat dan diharapkan generasi muda bisa memasak apam sehingga tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Yan Saputra melaporkan dari Pasaman Barat.